Saya pernah berpikir hanya pecundang yang takut akan kesepian. Namun, setelah saya menggenggam segalanya, uang, kekuasaan, nama besar, barulah saya mengerti. Hal paling menakutkan di dunia bukanlah kehilangan, melainkan bertahan hidup dalam kesunyian seseorang yang telah lenyap. Nama saya Ardan Wijaya, 36 tahun, CEO Wijaya Group, sebuah konglomerat properti terkemuka di Jakarta. Mereka menjuluki saya pria emas. Tak ada proyek yang saya sentuh tanpa menghasilkan keuntungan. Akan tetapi, mereka tak tahu setiap pagi Senin, saya diam-diam meninggalkan kantor lebih awal, berbelok ke pemakaman Tanah Kusir, tempat saya berbicara dengan seseorang yang telah menghilang dari dunia ini 8 tahun silam. Dia adalah Nadia Rahma, istri saya. Dan juga satu-satunya orang yang membuat saya tak mampu mencintai siapapun lagi. Bahkan sekalipun, pagi ini Jakarta terasa berat di bawah selimut kabut tipis. Saya mengemudi melewati jalan yang akrab, membawa seikat bunga biru. Bunga yang pernah Nadia sebut sebagai pecahan langit yang jatuh ke bumi. Aroma lembab tanah dan asap knalpot bercampur membuat dada saya sesak. Sudah 8 tahun, sejak mobilnya terjun ke danau, menyisakan badan mobil yang remuk dan cincin kawin berlumur lumpur, namun tanpa jasad. Polisi menyebutnya kecelakaan maut. Ibu saya menyebutnya kehendak Allah. Dan saya menyebutnya sesuatu yang tak dapat saya yakini. Saya telah menandatangani akta kematian, menyelenggarakan upacara pemakaman, berdiri di tengah kerumunan berbaju hitam, dan menerima jabat tangan dingin. Tapi malam itu, setelah semua orang pergi, saya kembali ke makam, menggali sedikit lapisan tanah baru itu dengan tangan, dan berbisik. Aku tahu kamu masih ada di suatu tempat, Nadia. Hanya saja, dunia ini terlalu kejam memaksa aku untuk percaya pada sebaliknya. Sejak saat itu, setiap hari Senin, saya tetap datang ke sini. Tak pernah terlambat, tak pernah lupa. Hujan atau cerah, saya mengganti bunga baru, menyeka debu yang menempel di nisan batu yang bertuliskan, Nadia Rahma, istri tercinta, cahaya hidupku. Seseorang pernah bertanya, mengapa kamu tidak melupakan saja? Kamu masih muda, bisa memulai kembali. Saya tersenyum tanpa menjawab. Karena mereka tidak tahu, melupakan seseorang yang tidak pernah mati adalah hal yang mustahil. Semasa hidup, Nadia selembut mentari pagi. Dia bukan berasal dari keluarga kaya, hanya seorang guru seni biasa, namun cukup kuat untuk membuat hati seorang CEO yang sombong seperti saya tunduk. Saya ingat betul hari perkenalan keluarga, ibu saya, Ibu Ratna, hanya melirik sekilas lalu mengucapkan kalimat yang cukup membuat Nadia terdiam sepanjang malam. Seorang guru kampung, apakah dia mengerti bagaimana rasanya menjadi menantu keluarga Wijaya? Saya mengira waktu akan membuat ibu menerimanya. Tapi saya salah. Dan mungkin kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah membiarkan ibu dan Nadia tinggal di bawah satu atap yang sama. Dua wanita yang mencintai saya dengan cara berbeda dan sama-sama kehilangan saya dengan cara yang serupa, melalui luka. Saya menghentikan mobil di depan gerbang pemakaman. Penjaga makam tua itu membungkuk memberi hormat, begitu akrabnya hingga tak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Sepatu kulit saya amblas di tanah basah, suara daun kering remuk di bawah kaki. Saya mengikuti jalan setapak di antara dua barisan makam, menuju sudut yang biasa di bawah pohon asam tua. Dan kemudian, seperti biasa, saya duduk, meletakkan seikat bunga di depan nisan batu. Selamat pagi, Nadia. Suara saya serak. Hari ini aku sedikit terlambat. Proyek di Tamrin baru saja selesai ditandatangani. Ibu masih tidak datang ke kantor. Dia masih tidak membicarakanmu. Mungkin di dalam hatinya kamu tetaplah aib bagi nama keluarga ini. Saya tersenyum, senyum yang pahit. Udara di sekitar saya mendingin. Saya mengusap nisan batu itu, setiap ukiran di atasnya telah aus karena waktu. Aku sudah berusaha melupakan Nadia. Sudah mencoba hidup seolah-olah kamu benar-benar pergi. Tapi setiap kali aku melihat bunga biru, aku mendengar suaramu. Jangan percaya semua yang orang katakan, Ardan. Percayalah
pada apa yang hatimu tahu. Hati saya setelah 8 tahun masih tak henti-hentinya sakit setiap kali mendengar namanya. Saya tahu mungkin orang lain akan menyebut saya berhalusinasi, bahwa saya menderita penyangkalan, bahwa saya mencoba meraih fata morgana untuk menghindari kebenaran. Tetapi jika kepercayaan ini adalah kegilaan, maka saya rela gila demi cinta itu. Hembusan angin berlalu menjatuhkan kelopak bunga ke tanah yang lembab. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Sinar matahari menembus dedaunan pohon, menyinari nisan, membuat butiran debu berkilauan seperti air mata yang menggantung. Saya berujar pelan, seolah pada diri sendiri, jika mungkin, aku hanya ingin bertemu kamu lagi sekali, untuk tahu bahwa aku tidak gila. Saya mendongak. Di sudut pemakaman, sekilas bayangan kecil melintas seperti seorang anak. Saya mengerutkan kening, tetapi ketika menoleh lagi, dia sudah menghilang di antara barisan makam yang panjang. Saya menghela napas, mengira saya salah lihat. Juga bisa jadi ini karena saya sudah terlalu lama di sini, hingga mulai membayangkan segala sesuatu yang ingin saya yakini. Saya membereskan bunga lama, meletakkan yang baru dengan rapi di depan nisan, lalu berdiri. Langit Jakarta biru secara aneh, sebiru mata Nadia dalam foto terakhir yang dia kirimkan kepada saya sebelum menghilang untuk selamanya. Sampai jumpa minggu depan, Nadia. Saya berbalik. Namun pada saat itu, saya mendengar suara anak kecil samar-samar bergema dari belakang. Pak, orang di foto itu belum mati. Saya bisa membuktikannya. Saya terperanjat. Suara itu jernih, meyakinkan, seolah menembus udara pekat pemakaman. Saya berbalik, tapi hanya melihat bayangan kecil melesat melewati barisan makam. Di tanah, ada sesuatu yang terjatuh, sebuah kalung kecil dengan liontin batu biru yang berkilauan. Kalung itu, saya sangat mengenalnya. Saya sendiri yang memberikannya kepada Nadia di hari pernikahan kami. Tangan saya gemetar. Jantung berdebar kencang seperti genderang ditabuh. Saya membungkuk mengambil kalung itu. Kehangatannya masih terasa. Selama 8 tahun, saya berbicara dengan sebuah nisan batu. Namun hari ini, nisan batu itu baru saja membalas saya dengan tanda nyata. Saya mendongak ke langit. Di antara awan, matahari bersinar terang. Cahaya biru muda, persis seperti warna bunga yang baru saya letakkan. Sebagian dari diri saya, untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, merasa hampir menyentuh sesuatu yang tak terjelaskan. Jika itu Anda, di antara keyakinan pada hal-hal yang telah terbukti dan panggilan samar dari hati, mana yang akan Anda pilih? Silakan tinggalkan komentar 1 jika Anda juga pernah percaya ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan sains, tapi hati tahu pasti keberadaannya. Saya tidak pernah percaya pada hal-hal aneh, tetapi pagi itu di tanah kusir semua yang saya tahu tentang akal sehat mulai goyah. Pemandangan masih sama seperti setiap Senin yang saya kunjungi. Barisan makam diselimuti kabut, kicauan burung pipit bercampur dengan lonceng gereja yang jauh. Namun berbeda dari biasanya, udara hari ini terasa aneh. Angin tidak bertiup, daun tidak bergerak, seolah waktu pun menahan napas. Anak laki-laki itu berusia sekitar 8 tahun, kurus, kaki telanjang berlumuran lumpur, kemejanya lusuh. Namun hal yang tak bisa saya alihkan pandangan darinya, mata hijau kebiruan, jernih seperti danau yang memantulkan langit, mata yang pernah saya lihat setiap hari, di wajah yang berbeda, Nadia. Saya menggenggam erat seikat bunga di tangan. Apa katamu? Ibu Nadia belum meninggal. Suara anak itu mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Saya melihat sekeliling, pemakaman sepi. Hanya ada saya dan anak itu. Siapa yang menyuruhmu mengatakan hal itu? Tanya saya, berusaha menjaga suara tetap tenang. Tidak ada yang menyuruh. Ibu saya bilang jika ayah sudah datang ke sini selama 8 tahun penuh, saya akan tahu jalan untuk kembali. Saya tertegun. Ayah saya. 2 kata itu menghantam dada, membuat saya hampir tak bisa bernapas.
Saya mendekat, anak itu mundur selangkah, lalu mengulurkan sesuatu. Sebuah foto dengan sudut yang sudah kabur. Saya mengambilnya, jantung berdebar kencang. Dalam foto itu ada Nadia. Wajahnya sedikit tirus, tetapi tatapannya tetap lembut. Di tangannya ada anak laki-laki ini, tersenyum polos. Saya hampir menjatuhkan foto itu. Ini siapa? Ini saya dan ibu saya. Anak itu menjawab dengan ringan, seolah berbicara tentang hal paling jelas di dunia. Saya memperhatikan dia lebih saksama. Di leher anak itu tergantung kalung batu biru, untayan yang 8 tahun lalu saya berikan pada Nadia di hari pernikahan. Tidak mungkin salah, setiap ukiran, setiap goresan kecil pun persis sama. Siapa namamu? Mika. Siapa yang mengantarmu ke sini? Tidak ada. Saya mengikuti petunjuk ibu. Ibu bilang, ketika ayah sudah siap, Allah akan menunjukkan jalannya. Saya tercekat. Dalam sekejap itu, saya tak bisa lagi membedakan mana yang nyata, mana yang ilusi. Saya berlutut sejajar dengan Mika, menatap lurus ke matanya. Mata itu sama sekali tidak takut. Ada sesuatu yang sangat akrab di dalamnya, seolah saya sedang menatap kembali bagian paling tulus dari diri saya sendiri. Di mana ibumu, Mika? Jauh, tapi tidak terlalu jauh. Bagaimana kamu tahu ayah ada di sini? Karena ibu bilang ayah tidak pernah pergi. Setiap hari Senin, ayah datang untuk berbicara dengan orang yang sudah tidak ada lagi di sini. Saya gemetar. Entah sudah berapa kali saya duduk di sini, berbicara pada nisan batu, menangis sendirian. Ternyata, dia tahu. Dia masih ada di suatu tempat, masih mengawasi. Saya melihat kembali foto itu, tangan saya gemetar hingga hampir merobek sudut kertas. 8 tahun, jika Nadia masih hidup, mengapa dia tidak kembali? Dan jika anak ini benar-benar putra saya, mengapa dia menyembunyikan semuanya dari saya? Saya tak bisa berkata-kata. Di kepala saya ada ratusan pertanyaan, tetapi di depan saya, anak itu hanya diam, matanya terus menatap saya tanpa berkedip, seolah menunggu saya menyadari sesuatu yang lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Kamu bilang ibumu masih hidup? Bisakah kamu mengantar ayah ke tempat ibu? Tidak hari ini. Kenapa? Ibu bilang ayah hanya boleh bertemu lagi jika benar-benar percaya. Setelah mengatakan itu, anak itu berbalik. Saya melompat, hendak menahan, namun Mika berhenti, berbalik dan berkata pelan, "Jangan takut ayah, ibu masih berada dalam cahaya, dan saya adalah bukti untuk itu." Lalu ia berlari menghilang ke dalam kabut tebal di ujung pemakaman. Saya mengejar, tapi ketika sampai di sana, hanya ada sebidang tanah kosong dan jaket kecil tersangkut di dahan pohon. Saya mengambilnya. Di saku jaket, ada secarik kertas kecil terlipat rapi. Saya membukanya, barisan tulisan tangan yang tipis dan bergetar. Jika kamu masih percaya pada apa yang pernah kita janjikan, Allah akan membimbingku kembali. Ditandatangani, Nadia. Saya terduduk di anak tangga batu, kepala saya kosong, bertahun-tahun hidup di antara kontrak, proyek, rapat. Saya pikir saya cukup rasional untuk membedakan mana yang nyata, mana yang ilusi. Tapi, kini rasionalitas itu runtuh hanya karena sebuah foto, sebuah kalung, dan sepasang mata berwarna langit tahun itu. Mungkin saya salah karena percaya bahwa orang mati tidak bisa kembali, dan bahwa keyakinan tidak bisa memiliki wujud. Karena anak laki-laki itu berdiri di depan saya adalah bukti hidup untuk sebaliknya. Saya menatap nisan, berkata pelan, "Jika ini adalah tanda yang kamu kirim, Nadia, aku sudah menerimanya." Saya menggenggam erat kertas di tangan, memejamkan mata. Jauh di lubuk hati, perasaan aneh menyebar, campuran ketakutan dan harapan. Seolah-olah seseorang baru saja membuka pintu yang sangat kecil menuju dunia yang telah saya coba kubur selama 8 tahun. Siang hari saat meninggalkan pemakaman, saya mengemudi dengan pikiran yang tidak lagi berada di masa kini. Jaket kecil itu masih di kursi penumpang,
Kertas diletakkan di dashboard. Saya tidak tahu harus menelepon siapa, harus berbicara dengan siapa. Untuk pertama kalinya, saya merasa diri saya, seorang CEO yang dulu percaya bahwa hanya logika dan hasil yang layak dipercaya, sedang percaya pada sebuah keajaiban. Dan keajaiban itu berbentuk anak laki-laki berusia 8 tahun. Sebelum keluar dari gerbang Tanah Kusir, saya menghentikan mobil. Di kaca spion, saya samar-samar melihat bayangan anak itu berdiri di gerbang yang jauh, mengawasi. Angin bertiup, daun asam berjatuhan. Ketika saya menoleh, bayangannya sudah lenyap. Hanya kalimat itu yang terus terngiang di kepala, pelan tapi bergema. Ibu bilang, ketika ayah sudah siap, Allah akan menunjukkan jalannya. Jika suatu hari di antara akal sehat yang berkata sudah berakhir, dan hati yang berkata percayalah sekali lagi, mana yang akan Anda pilih? Silakan beri komentar 1 jika Anda percaya ada orang yang pergi hanya agar kita belajar mencari mereka kembali dengan iman. Atau 2 jika Anda masih ragu namun jauh di lubuk hati, Anda tetap ingin percaya pada sebuah keajaiban. Saya tidak bisa tidur malam itu. Sepanjang malam, saya berbaring memandangi kalung batu biru yang diletakkan di meja. Cahayanya memantul samar di dinding seperti detak jantung masa lalu yang hidup kembali. Anak itu, Mika, bersama foto, suara, dan mata biru itu tidak pernah meninggalkan pikiran saya sedetik pun. Keesokan paginya, ketika Jakarta belum sepenuhnya terbangun, saya kembali mengemudi ke pemakaman Tanah Kusir. Langit diselimuti kabut tipis, jalan setapak masih basah oleh hujan semalam. Saya langsung menuju makam yang biasa, berharap bertemu lagi dengan anak itu, atau setidaknya menemukan jejak kebenaran yang masih belum berani saya yakini. Tetapi ketika sampai di sana, yang tersisa hanyalah kelopak bunga biru yang saya letakkan kemarin, masih segar, tidak tersentuh siapapun. Saya berdiri terpaku, hendak berbalik ketika saya mendengar panggilan lembut, "Pak Ardan." Saya menoleh. Anak itu berdiri di bawah pohon asam tua, memegang secarik kertas kecil. Mata biru itu kembali menatap saya, tenang seolah dia yakin bahwa saya akan kembali. Saya tahu ayah akan datang, katanya. Ayah? Saya mengulanginya pelan, masih tidak percaya bahwa saya mendengar dengan benar. Ibu bilang jika ayah percaya pada apa yang saya katakan kemarin, ayah akan kembali. Dan ayah melakukannya. Saya mendekat, jantung berdetak kencang. Mika, di mana ibumu? Jauh, tapi saya bisa menunjukkan jalannya. Hari ini kita sudah boleh pergi. Dia mengatakan kalimat itu seringan janji temu biasa. Saya melihat ke kaki telanjangnya, lumpur masih menempel di kulit. Kamu berjalan kaki sampai ke sini? Saya berjalan mengikuti doa, Pak. Ibu mengajarkan saya, jika benar-benar ingin menemukan seseorang, Allah akan menunjukkan jalannya. Saya terdiam. Dalam hati, ada sesuatu yang bersinar di antara lapisan-lapisan keraguan. Saya membuka pintu mobil, memberi isyarat agar anak itu naik. Dia duduk di kursi penumpang, rapi seolah dia pernah di sana. Saya melihat Mika melalui kaca spion. Masih mata yang sama, tenang, percaya sepenuhnya pada apa yang masih ditolak oleh akal sehat saya. Mika, kamu umur berapa? 8. Apa yang ibumu katakan tentang ayah? Ibu bilang ayah adalah orang baik, hanya saja sudah lupa cara tersenyum. Saya tersenyum tipis, tetapi senyum itu terputus-putus. Kalimat itu seolah seseorang baru saja menggambarkan diri saya selama 8 tahun terakhir. Seorang pria sukses, tetapi hidup seperti bayangan. Kami meninggalkan Jakarta ketika sinar matahari mulai menembus kabut tebal. Mika menunjukkan jalan, menyuruh saya menuju ke arah Bogor, tempat hujan beraroma keyakinan, seperti katanya. Sepanjang jalan, saya bertanya tentang Nadia, tetapi setiap jawaban darinya membuat saya sakit, terharu, sekaligus merasa tercerahkan. Ibu mengajar di sekolah kampung. Pagi-pagi, ibu membaca Quran, sorenya mengajar membaca untuk anak-anak kecil. Ibu sering batuk,
tapi katanya tidak apa-apa. Ibu bilang, asalkan tahu, sabar dan syukur, Allah akan beri kekuatan untuk terus hidup. Saya mencengkeram erat setir. Kalimat sabar dan syukur itu adalah kalimat yang pernah Nadia ucapkan kepada saya di hari pernikahan. Sabar dan bersyukur, dua hal yang cukup untuk menjaga sebuah cinta. Dan kini, putra saya sendiri yang mengulang kalimat itu sebagai pesan dari orang yang hilang. Jika Anda belum benar-benar percaya bahwa keajaiban bisa terjadi saat Anda berada di batas keputusasaan, cobalah cari kisah-kisah lain di channel saya. Mungkin Anda akan melihat, iman selalu tahu jalan untuk kembali. Ketika mobil berhenti di sebuah pom bensin kecil, Mika melihat keluar jendela, menunjukkan kepada saya para pedagang kaki lima yang duduk di bawah pohon. Mulut mereka masih tersenyum meskipun baju basah kuyup oleh hujan. Ayah lihat, mereka tetap senang meskipun lelah. Ibu bilang kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari cara kita berterima kasih atas apa yang tersisa. Saya terdiam. Mungkin selama 8 tahun terakhir, saya telah kehilangan hal itu. Kebahagiaan tidak terletak pada angka-angka, melainkan pada rasa syukur. Kami terus melaju, jalanan semakin menyempit, di kedua sisi adalah sawah hijau dan rumah-rumah beratap seng. Mika membuka sedikit jendela, angin menerbangkan rambutnya, matanya berbinar memandang jauh. Ayah tahu, ibu suka duduk di dekat jendela seperti ini setiap kali langit mau hujan. Ibu bilang, hujan adalah cara Allah mengingatkan manusia bahwa meskipun jatuh ke bawah, air akan tetap kembali ke langit. Saya menelan ludah. Anak itu mengucapkan kata-kata yang terlalu mendalam untuk usianya. Saya tidak tahu bagaimana Nadia mendidik putranya, tetapi saya yakin wanita itu masih Nadia yang pernah saya cintai. Lembut, teguh, dan selalu melihat cahaya bahkan dalam kegelapan. Sore menjelang malam, hujan rintik-rintik turun. Mika menunjuk ke kejauhan di mana rumah-rumah tersembunyi di balik pepohonan. Ayah lihat rumah dengan dinding biru itu? Lihat. Itu rumah ibu. Saya mengurangi kecepatan. Jantung saya berdetak tidak karuan. Rumah kecil itu terlihat semakin jelas di tengah tirai hujan. Atap sengnya pudar, tangga terasnya lembab, asap tipis mengepul dari dapur belakang. Di teras, seorang wanita berdiri di bawah atap, memegang sehelai lap. Mika berseru, "Ibu!" Wanita itu menoleh. Hanya 1 detik, tetapi bagi saya, waktu terasa berhenti. Hujan turun lebih deras, tetesan air meluncur di rambut hitamnya yang bercampur beberapa helai uban, jatuh di bahu kurusnya dan tangan yang gemetar menggenggam erat lap. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, di antara bingkai pintu yang sempit dan tirai hujan putih, tatapannya bertemu dengan saya, tatapan yang telah saya bawa sebagai luka selama 8 tahun. Seluruh tubuh saya mati rasa. Saya membuka pintu mobil, tetapi tangan saya tak lagi terasa. Setiap langkah seperti menginjak kenangan, berat, gemetar. Angin berembus, membawa aroma tanah lembab dan bau sabun yang samar. Aroma pagi-pagi ketika dia biasa duduk menunggu saya kembali. Dia memanggil pelan, suaranya tercekat seperti doa yang baru saja lolos dari dada. "Ardan, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu?" Saya berhenti beberapa langkah darinya. Saya tidak bisa berbicara, tidak bisa menangis, hanya merasa dada saya tercekik. Saya mengangguk pelan, bibir saya bergetar sebelum akhirnya berhasil mengucapkan, "Aku mencarimu. 8 tahun." Suara saya pecah, bercampur dengan suara hujan di atap seng. Saya melihat ke arah Mika. Anak itu berdiri di tengah teras, mata birunya jernih seperti cahaya kami berdua di masa lalu. Dan putra kita sendiri yang membawaku kembali. Nadia menutup mulut dengan tangan, isak tangis tertahan di tenggorokannya. Dia berjalan perlahan mendekat, seolah takut jika disentuh, saya akan menghilang seperti mimpi. Pada saat itu, saya tahu semua kehilangan, semua kesendirian, semua doa sunyi selama 8 tahun terakhir, semuanya hanya untuk menuntun saya ke saat ini.
Dia menangis terseduh-seduh. Saya pun tak bisa menahan air mata. Di tengah hujan lebat Bogor, kami berdiri di sana, dua jiwa yang pernah kehilangan satu sama lain, kini kembali bertemu tanpa kata-kata, hanya ada suara hujan dan sebuah hati yang telah tahu jalan untuk pulang. Hujan turun semakin deras, tetapi saya tidak lagi merasa dingin. Mika berdiri di antara kami berdua, matanya bersinar seolah dia sendiri mengerti bahwa ini bukan sekadar pertemuan antara dua manusia, melainkan kembalinya takdir. Saya pernah berpikir jika suatu hari saya bertemu Nadia lagi, saya akan memeluknya erat, akan melupakan semua rasa sakit, hanya akan tersenyum tanpa bertanya apapun lagi. Namun, ketika hal itu benar-benar terjadi, saya hanya berdiri terpaku seperti orang yang kehilangan semua kata-kata. Di depan saya, wanita yang dunia sebut sudah meninggal itu gemetar. Matanya basah, dan di belakangnya, anak laki-laki darah daging saya tersenyum polos. Segala sesuatu dalam diri saya runtuh dan hidup kembali pada saat yang bersamaan. Kami duduk di rumah kecil di pinggiran Bogor. Aroma tanah, bau hujan, dan suara jangkrik berpadu menjadi melodi yang aneh dan menyedihkan. Nadia menuangkan saya secangkir teh panas. Tangannya masih gemetar, sementara saya tidak tahu pertanyaan mana yang harus diajukan lebih dulu. Kamu benar-benar tidak pernah meninggal? Dia mengangguk pelan, suaranya tercekat. Saya minta maaf, Ardan. Hanya dua kata itu, namun terasa seperti pisau yang mengiris hati saya. 8 tahun terakhir, berapa banyak malam saya bermimpi dia kembali mendengarnya berkata, "Sayang, aku pulang." Tetapi saya tidak pernah membayangkan kebenaran akan seberat ini. Saya melihat sekeliling rumah, dindingnya kusam, perabotan tua, beberapa lukisan karya murid-muridnya tergantung miring. Di meja ada sekotak obat batuk yang sudah setengah kosong. Ruangan itu membawa jejak seorang wanita yang pernah hidup dalam kekurangan, namun masih berusaha menjaga sedikit keindahan dalam hidupnya. "Mengapa kamu melakukan ini?" tanya saya, suara saya parau. "Mengapa harus menghilang? Mengapa membiarkan aku hidup 8 tahun di dalam kuburanmu?" Nadia menundukkan wajah. Cahaya lampu minyak menyinari wajahnya, kurus, pucat, tetapi masih memiliki cahaya lembut yang pernah saya cintai. "Karena saya takut. Takut pada siapa? Takut pada ibumu dan seluruh dunia di sekitarmu." Dia mulai bercerita. Suaranya kecil, tetapi setiap kata seolah menusuk ke dalam diri saya. Hari saya membawanya untuk diperkenalkan, Ibu Ratna, ibu saya, menatapnya dengan pandangan dingin. Beberapa minggu kemudian, Nadia bercerita bahwa ibu pernah memanggilnya ke kamar pribadi, berkata, "Putri orang miskin mungkin cantik, tetapi tidak akan pernah pantas untuk seseorang yang menyandang nama keluarga Wijaya. Jika kamu ingin hidup tenang, jangan pernah berpikir untuk punya anak. Klan ini tidak butuh aib lagi." Mendengar itu, saya mengepalkan tangan. Tangan yang telah menandatangani ratusan kontrak, kini hanya ingin menghancurkan segalanya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu mencintai ibumu lebih dari segalanya. Saya tidak ingin di antara dua orang yang paling saya cintai, ada yang harus terluka." Dia berhenti, menarik napas panjang. Lalu saya tahu saya hamil. Saya takut ibu akan melakukan sesuatu pada bayi itu. Hari itu, rem mobil saya blong dan mobil tergelincir ke jurang. Ketika saya berhasil keluar, melihat kerumunan orang yang kacau, saya hanya berpikir, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melindungi anak saya. "Jadi kamu berpura-pura mati?" "Ya, saya meninggalkan segalanya." Nama Nadia Rahma telah terkubur bersama mobil itu hari itu. Dia berbalik, air mata jatuh ke meja. Saya pergi ke Bogor, berganti nama, mengajar. Hidup memang tidak mudah, tetapi saya punya anak, dan saya masih mendengar kabar tentangmu melalui kenalan lama. Mereka bilang kamu masih datang ke pemakaman setiap hari Senin. Saya tercekat. Saya pernah berpikir sayalah satu-satunya yang membawa luka yang tak tersembuhkan.
Namun ternyata selama 8 tahun ini, dia juga hidup dalam ketakutan, melarikan diri, bersembunyi di bawah nama orang lain, hanya agar anak dalam kandungannya tumbuh dengan aman. Saya menoleh ke kamar tidur tempat Mika sudah tertidur pulas. Napasnya yang teratur bergema di tengah keheningan, seperti sebuah keajaiban. Kamu lari karena takut. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu daripada kematian itu sendiri. Kalimat itu meluncur dari mulut saya seperti sebuah pengakuan. Saya merasakan tenggorokan saya tercekat, bahu saya bergetar. Sementara dia hanya diam-diam mengulurkan tangan untuk menyeka air mata saya, seperti yang sering dia lakukan dulu. Ardan? Nadia berujar pelan. Saya tidak berani berharap untuk dimaafkan. Saya hanya ingin kamu tahu, sejauh manapun saya pergi, hati saya tetap berada di tempat kamu berdiri, di sisi makam saya Daye sendiri. Kami duduk seperti itu sangat lama. Tidak ada lagi yang berbicara, hanya suara hujan yang berjatuhan di atap seng. Cahaya lampu meredup, menyinari kedua tangan yang saling menggenggam erat. Pada saat itu, saya mengerti satu hal. Pengampunan bukanlah menghapus kesalahan, tetapi menerima bahwa di antara luka-luka masih ada tempat bagi cinta untuk bersemi. Saya berkata pelan, kembalilah bersamaku. Kembali ke Jakarta. Kembali ke rumah. Dia menatap saya, matanya berkaca-kaca. Bagaimana dengan ibumu? Ibu boleh membencimu, tapi dia tidak bisa membenci kebenaran. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Nadia terdiam, lalu dia mengangguk. Perlahan, seolah keputusan itu adalah pembebasan. Sekaligus awal dari konfrontasi yang tidak mudah. Saya melangkah keluar ke teras, melihat langit setelah hujan. Tetesan air berkilauan di daun, memantulkan cahaya redup dari lampu di dalam rumah. Malam Bogor tenang, tetapi di hati saya badai baru saja reda. Menyisakan cahaya tipis bernama harapan. Mika bergerak dalam tidurnya, memanggil pelan. Ayah. Saya berbalik melihatnya. Pada saat itu saya tahu, sebanyak apapun kesalahan, sebanyak apapun tahun-tahun yang hilang, saya akan memulai lagi dari anak itu dan wanita itu. Namun ketika Nadia melipat barang-barang lamanya, saya melihat di matanya bukan hanya kelegaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kekhawatiran yang belum sempat terucapkan. Apa yang kamu takutkan? Saya bertanya. Saya takut. Jika ibumu tahu kebenarannya, dia tidak hanya akan membenci saya, dia juga akan membenci Mika. Saya melangkah mendekat, menggenggam tangannya, meremasnya erat. Kalau begitu, aku akan menjadi orang yang berdiri di antara dua wanita terpenting dalam hidupku ini, agar tidak ada lagi yang perlu takut. Dia mengangguk pelan. Udara hening, hanya ada suara angin yang berdesir melalui bingkai jendela, membawa aroma hujan dan bau tanah yang lembab. Saya tahu, perjalanan kembali ke Jakarta bukan hanya jalan pulang, itu adalah jalan bagi kami untuk menghadapi masa lalu, prasangka, dan kesombongan yang telah menghancurkan segalanya. Saya masih ingat betul pagi itu, ketika gerbang Villa Wijaya terbuka, Nadia melangkah masuk bersama Mika. Senyumnya belum sempat merekah, suara tongkat ibu saya sudah menghantam lantai. Kamu membawanya kembali ke sini untuk mempermalukan keluarga ini sekali lagi, Ardan? Suara ibu sedingin pisau. Rumah yang luas itu tiba-tiba menjadi sesak. Tak ubahnya penjara. Mika bersembunyi ketakutan di belakang Nadia, sementara saya hanya berdiri terpaku. Saya sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk, tetapi tidak menyangka kebenaran akan sepedih ini. Ibu, saya berusaha tetap tenang. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya ingin kembali mengunjungi keluarga. Keluarga? Wanita ini pernah menginjak-injak kehormatan rumah ini. Sekarang kembali lagi membawa anak yang tidak jelas, siapa ayahnya untuk menaburkan abu dan arang lagi. Setiap kata yang dia ucapkan, saya merasa seolah pisau menusuk lurus ke hati saya. Saya menoleh melihat Nadia, wajahnya pucat pasi, tangannya meremas erat ujung pakaian. Dia tidak bereaksi, tidak menangis, hanya menunduk diam.
Itulah yang paling menyakitkan bagi saya. Dia sudah menanggung ini sekali, 8 tahun yang lalu. Dan hari ini, pemandangan itu terulang. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Ibu jangan bicara lagi. Kenapa tidak? Ibu hanya mengatakan yang sebenarnya. Seorang wanita yang berbohong, melarikan diri, berpura-pura mati, lalu kembali ke sini membawa anak yang cukup. Saya membentak. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya berani memotong kata-kata ibu. Saya belum pernah melihat ibu tercengang seperti itu. Udara di rumah terasa berat. Nadia menarik tangan saya pelan, suaranya kecil. Jangan Ardan, saya baik-baik saja. Kalimat itu seperti tebasan pisau di dada saya. Saya memegang tangannya, berkata pelan, aku keluar sebentar. Lalu saya pergi tanpa menoleh ke belakang. Jakarta hujan lebat. Saya duduk di dalam mobil melihat setiap tetesan air menghantam kaca, hati saya kosong. Saya tidak tahu apakah saya marah pada ibu atau pada diri saya sendiri. Saya hanya tahu ada sesuatu dalam diri saya yang sedang retak. Saya ingat masa kecil ibu pernah bercerita tentang masa kecilnya yang miskin di desa Garut, bahwa dia pernah hidup berkat kebaikan seorang pria asing, seorang kakak angkat, dia menyebutnya. Tetapi sudah bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar dia menyebutnya lagi. Mungkin, waktu dan uang telah membuat kenangannya pun diwarnai oleh kesombongan. Sementara di rumah, saya tidak tahu bahwa tepat pada sore itu, sebuah keanehan telah terjadi. Pembantu menceritakan kemudian bahwa ibu saya, karena marah, menyuruh mereka membersihkan kamar lama Nadia, tempat yang dulunya milik saya, dan dia sebelum menikah. Buang semua barang tersisa wanita itu, katanya. Saya tidak ingin melihat sedikit pun jejaknya lagi. Pembantu menggeledah lemari, menemukan sebuah koper tua berdebu di sudut. Di dalamnya hanya ada beberapa barang sederhana, sebuah sapu tangan berbordir huruf N, beberapa surat yang sudah menguning, dan sebuah foto tua. Ketika mengeluarkan foto itu, ibu saya hendak membuangnya, tetapi begitu melihat dengan saksama, dia terhenti. Di foto itu, ada seorang pria berseragam militer tua, memeluk seorang gadis kecil, dengan wajah yang lembut. Di balik foto, ada tulisan tangan. Untuk adik Ratna, hiduplah dengan baik dan tulus, Hendra. Nama itu membuat dia menjatuhkan foto ke lantai, Hendra. Kakak angkat di desa Garut bertahun-tahun yang lalu, yang pernah menyelamatkan ibu dan nenek saya dari kelaparan, yang pernah memanggul kayu bakar untuk dijual agar ibu bisa sekolah. Ibu saya gemetar duduk. Tidak mungkin. Dia melihat lagi foto itu dan dari bibirnya keluar isak tangis tertahan. Ya Allah, apa yang telah kulakukan ini? Jika Pak Hendra adalah ayah dari Nadia, maka gadis yang baru saja dia hina, orang yang pernah dia usir dari rumah, ternyata adalah putri dari dermawannya. Malam itu, saya menerima telepon dari kepala pelayan mengatakan ibu saya pingsan di kamar. Saya bergegas pulang. Ketika saya tiba, dia sedang duduk di meja, di depannya ada foto dan koper yang terbuka lebar. Wajah ibu pucat pasi, air mata membasahi pipi. Ardan, katanya pelan. Ibu sudah mengenalinya. Pria di foto itu adalah Hendra, dermawan ibu. Dan Nadia adalah putrinya. Saya terdiam membeku. Bertahun-tahun lingkaran karma itu berputar dalam diam hingga tangan prasangka ibu sendiri yang tanpa sengaja memotong benang budi itu. Dia menundukkan kepala, terisak seperti anak kecil. Allah telah menghukum ibu. Ibu telah menghina putri dari orang yang pernah menyelamatkan nyawa ibu. Saya diam, tidak ada lagi kata-kata celaan, hanya ada suara hujan di luar jendela. Setiap tetes jatuh seolah mengulang kesalahan seumur hidup seseorang. Keesokan harinya, ibu memanggil saya ke kamarnya. Tatapannya lelah, wajahnya cekung. Ardan, bawalah Nadia ke sini. Ibu ingin bertemu dengannya. Saya tahu ibu bukan orang yang mudah merendahkan diri, jadi ketika mendengar itu, hati saya sedikit gemetar. Saya pergi ke sekolah tempat Nadia mengajar menceritakan semuanya. Nadia terdiam sangat lama, lalu mengangguk. Sore itu, ketika dia melangkah masuk ke rumah,
Ibu saya sedang duduk di kursi, foto tua diletakkan di pangkuannya. Ruangan itu tiba-tiba terasa kecil, hanya ada 3 orang. 3 jiwa yang terikat oleh benang dendam dan budi yang aneh. Ibu saya menatap Nadia sangat lama, lalu berkata pelan, "Ibu salah. Semuanya adalah kesalahan ibu." Air matanya jatuh, membasahi foto tua itu. "Kamu bukan hanya orang yang pernah ibu sakiti. Kamu juga putri dari orang yang menyelamatkan nyawa ibu. Allah telah mengatur agar kamu kembali untuk mengajari ibu cara mencintai." Nadia melangkah mendekat, duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibu. "Saya tidak pernah membenci ibu. Jika bukan karena ibu, saya juga tidak akan memiliki Ardan, tidak akan memiliki Mika." Kalimat itu membuat saya harus berbalik karena tidak ingin ada yang melihat mata saya yang merah. Saya melihat ibu sedikit gemetar, lalu meraih Nadia ke dalam pelukannya. Pelukan pertama setelah 8 tahun, namun cobaan belum berhenti. Beberapa minggu kemudian, ibu saya pingsan lagi saat sarapan. Hasil pemeriksaan membuat seluruh keluarga terkejut. Kanker pankreas, stadium akhir. Dokter bilang mungkin ibu hanya punya waktu beberapa bulan lagi untuk hidup. Saya pikir Nadia akan pergi. Tapi tidak, dia tetap tinggal. Setiap hari dia meracik obat, memasak bubur, membaca Al-Quran, memijat tangan ibu setiap malam. Saya sering berdiri di pintu, melihat pemandangan itu tanpa berani masuk. Wanita yang pernah dihina, pernah diusir dari rumah, kini menjadi satu-satunya orang yang berada di sisi merawat orang yang telah menghancurkan hidupnya. Saya bertanya padanya, "Kenapa kamu masih melakukan ini?" Nadia tersenyum lembut, matanya bersinar seperti lampu di tengah malam. "Karena jika Allah telah memberi saya kesempatan untuk mengampuni, saya tidak bisa membiarkan hati saya gelap lagi." Kalimat itu membuat saya menundukkan kepala. Saya pernah bertemu ratusan orang kuat dalam hidup, tetapi tidak ada yang membuat saya merasa sekecil itu. Kondisi ibu saya perlahan membaik. Meskipun dokter bilang tidak bisa disembuhkan, semangatnya luar biasa optimis. Dia sering berkata kepada saya, "Ibu pernah berpikir kekayaan adalah segalanya, tapi ternyata ketenangan jiwa adalah harta yang paling berharga." Dan setiap kali Nadia masuk ke kamar, membawa aroma teh jahe, dia akan menggenggam tangannya, tersenyum. "Ibu pernah membencimu, sekarang ibu tahu ibu dikirim Allah untuk mengajari ibu cara mengasihi." Kata-kata itu lembut seperti embusan napas, tetapi memiliki bobot yang tidak akan pernah saya lupakan. Sejak hari itu, Villa Wijaya, yang dulunya dipenuhi pertengkaran dan kesombongan, kini dipenuhi suara lantunan doa, tawa anak-anak, dan aroma bubur hangat setiap pagi. Ibu saya sering duduk di teras bersama Mika, mengajarinya menulis huruf Arab, menceritakan kisah Garut, desa tua tempat dia pernah ditolong. Nadia diam-diam membaca Al-Quran, sementara saya hanya melihat mereka, hati saya damai seperti belum pernah ada. Suatu malam ketika kondisi ibu saya melemah, dia menggenggam tangan saya, berkata pelan, "Ardan, kamu harus ingat, kadang-kadang Allah tidak menghukum dengan kehilangan, tetapi dengan membiarkanmu melihat orang yang kamu sakiti, masih memperlakukanmu dengan kasih sayang. Itu adalah hukuman terindah dan juga anugerah terbesar." Saya tidak menjawab. Saya hanya menunduk mencium tangannya lalu melihat ke arah Nadia. Wanita yang masih dengan lembut menyeka keringat ibu, seolah tidak pernah ada permusuhan di antara mereka. Pada saat itu, saya mengerti. Lingkaran budi telah tertutup. Orang yang pernah menyelamatkan ibu saya, Pak Hendra, telah meninggalkan hadiah di dunia bernama pengampunan. Dan Nadia telah menyelesaikan misi itu. Beberapa minggu kemudian, ibu saya bisa duduk, makan, dan minum kembali. Dokter menyebutnya keajaiban, sementara saya percaya itu adalah iman. Keyakinan seorang wanita yang pernah tersakiti, tetapi tetap memilih untuk mengasihi sampai akhir. Saya duduk menulis barisan ini di larut malam, melihat melalui jendela, ibu sedang tidur nyenyak, Nadia duduk membaca Al-Quran di samping tempat tidur.
Suara lantunan doanya lembut seperti angin, tetapi saya tahu setiap kata itu adalah ungkapan terima kasih kepada Tuhan untuk hal-hal ajaib yang terkadang manusia tidak pantas menerimanya. Saya berkata pelan pada diri sendiri, "Hendra, jika di atas sana kamu bisa mendengar, ketahuilah bahwa putri yang kamu tinggalkan telah menuntaskan budi baikmu di dunia ini. Dan putra dari orang yang pernah kamu selamatkan telah belajar cara menundukkan kepala." Jika ada yang bertanya kepada saya, apa itu kebahagiaan, mungkin saya tidak akan menjawab dengan daftar aset atau pencapaian yang pernah saya miliki. Saya hanya akan berkata, kebahagiaan adalah ketika kamu bangun, melihat orang-orang yang pernah menyakitimu, masih berada di sisimu, tersenyum dan memanggilmu dengan panggilan sayang. Sudah 10 tahun berlalu sejak lingkaran budi itu tertutup. Kini, Villa Wijaya yang dulunya simbol kekuasaan dan status tidak lagi demikian. Itu hanyalah sebuah rumah dengan taman, dengan tawa anak-anak, dengan aroma nasi matang dan teh jahe di pagi hari. Dan hal yang paling ajaib adalah ibu saya, Ibu Ratna, yang dulu hidup dalam kesombongan dan ketakutan, kini hidup 10 tahun lebih lama dalam kedamaian dan kasih sayang. Setiap pagi dia duduk di teras, menggenggam tangan Mika, mengajarinya menulis huruf Arab, menceritakan kisah Garut, desa tua tempat dia pernah ditolong. Anak itu sekarang berusia 18 tahun, setengah kepala lebih tinggi dari saya, sedang menempuh tahun pertama di jurusan teknik sipil. "Ayah," katanya suatu kali, "saya ingin merancang rumah dengan taman, dengan cahaya dan banyak jendela. Karena ibu bilang rumah dengan banyak jendela, orang yang tinggal di dalamnya tidak akan merasa terkurung." Saya tersenyum, menatap putra saya dengan tatapan yang pernah saya lihat di cermin ayah saya dulu. Tatapan bangga. Kami sering duduk bersama di meja gambar, saya menunjukkan cara menghitung sudut, membagi skala, dia menunjukkan cara menaruh hati ke dalam setiap sketsa. Kami tidak lagi menjadi CEO dan anak yatim piatu takdir, melainkan dua pria, ayah dan anak, yang belajar membangun bukan hanya rumah, tetapi sebuah kehidupan yang penuh kasih, agar tidak ada lagi yang merasa tersesat. Dan Nadia, dia masih seperti dulu, pendiam dan lembut. Dia membuka kelas mengajar gratis tepat di Bogor, tempat yang pernah menjadi persembunyiannya selama 8 tahun. Anak-anak di desa memanggilnya Ibu Guru Biru, karena di sekitar ruang kelas, dia menanam penuh bunga biru. Bunga yang pernah menjadi benang penghubung saya dengannya dari pemakaman Tanah Kusir bertahun-tahun yang lalu. Sore hari, ketika angin bertiup, kelopak bunga itu bergetar dan saya selalu merasa seperti Nadia sedang berbicara dengan masa lalu. Tidak lagi bersembunyi, tidak lagi takut, hanya ada rasa syukur. Tahun-tahun terakhir kehidupannya, kondisi ibu saya perlahan melemah, tetapi wajahnya bersinar luar biasa. Dokter pernah berkata, bukan obat-obatan, tetapi semangatlah yang membuatnya hidup 10 tahun lebih lama. Saya tahu itu berkat Nadia. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit dalam tubuh ibu, tetapi juga menyembuhkan penyakit dalam jiwanya. Penyakit kesombongan, kebencian, prasangka yang membuat orang menjauh dari kemanusiaan. Suatu sore di bulan Oktober, sinar matahari Bogor menyinari halaman dengan lembut. Ibu saya memanggil saya dan Nadia ke samping tempat tidur. Suaranya lemah, tetapi setiap kata jelas terukir di hati saya. "Ardan, Nadia, jika bukan karena kalian berdua, ibu sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tetapi Allah yang Maha Pengasih telah membiarkan ibu bertemu kembali dengan menantu yang pernah ibu benci, agar ibu belajar cara hidup kembali." Saya menggenggam tangannya, berusaha menahan air mata. Nadia duduk di samping, tangannya dengan teratur mengusap lembut pergelangan tangan ibu. "Pak Hendra menyelamatkan ibu dengan kebaikan," katanya pelan, matanya menoleh ke Nadia, bersinar dengan kehangatan. "Sedangkan kamu menyelamatkan ibu dengan pengampunan. Allah telah menutup penuh lingkaran budi ini. Ibu hanya berharap ketika ibu tiada, bunga biru di teras akan tetap mekar." Lalu dia tersenyum pelan, senyum yang ringan seperti angin.
Itu adalah terakhir kalinya saya mendengar ibu berbicara dengan utuh. Pemakaman diadakan di Garut, desa tempat ibu pernah tinggal di masa kecil, juga tempat Pak Hendra, ayah Nadia, beristirahat dengan tenang. Penduduk desa masih mengingat pria yang pernah menolong mereka, dan mereka juga mengingat gadis yang kembali dari kematian untuk membalas budi. Pada hari pemakaman, saya bersama Nadia dan Mika berdiri di depan dua makam yang sejajar. Satu milik Pak Hendra, satu milik ibu saya. Angin Garut lembut seperti napas. Saya meletakkan tangan di bahu Nadia. Dia diam-diam meletakkan seikat bunga biru di makam ibu, berkata pelan, "Terima kasih, Ibu, karena telah mengajari saya apa itu cinta sejati." Saya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Emosi meluap seperti ombak. Saya tahu ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan, karena semuanya telah tertulis dalam keheningan, dalam pengampunan, dan dalam tahun-tahun hidup demi satu sama lain. Ketika semua orang sudah pergi, hanya kami bertiga yang tersisa. Mika menundukkan kepala sangat lama, lalu mendongak bertanya kepada saya dengan suara lembut. "Ayah, mengapa ibu menanam bunga biru di sekitar makam nenek?" Saya tersenyum, melihat kelopak bunga biru yang bergoyang ditiup angin. "Karena bunga biru melambangkan kepercayaan, Nak. Ketika kamu percaya pada kebaikan, Allah akan menyatukan jiwa-jiwa yang baik. Sejauh manapun mereka pergi, pada akhirnya mereka akan bertemu lagi di tempat yang paling damai." Anak laki-laki berusia 18 tahun itu mengangguk pelan, tetapi saya melihat matanya berkaca-kaca. Mungkin dia mengerti. Karena dialah saksi dari keajaiban itu, anak yang lahir dari takdir untuk menyambung kembali benang yang terputus dari dua generasi. Sore menjelang malam, sinar matahari Garut perlahan meredup, mewarnai kuning bukit-bukit di kejauhan. Nadia berdiri melihat dua makam, tangannya menggenggam tangan saya. Dia berkata pelan, "Dulu, saya takut akan kematian, tapi sekarang, saya melihatnya hanya sebagai pintu lain saja. Pintu bagi orang-orang yang pernah menyakiti satu sama lain untuk memiliki kesempatan bertemu kembali, untuk mencintai dengan cara yang lebih benar." Saya menoleh melihatnya, menggenggam erat tangan kurus namun hangat itu. "Jika ada kehidupan setelah ini, aku akan tetap memilih bertemu denganmu, bahkan jika harus melalui 8 tahun kesendirian lagi." Dia tertawa, senyum yang sedih sekaligus indah. Kelopak bunga biru berjatuhan mendarat di tangannya bersinar dalam senja seperti tetesan air mata langit. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke Bogor. Ibu sudah tiada, tetapi rumah itu tetap dipenuhi tawa. Nadia terus mengajar. Mika terus menggambar sketsa pertamanya. Sebuah rumah dengan taman, dengan jendela, dan ada sudut kecil khusus untuk menanam bunga biru. Saya pun belajar untuk hidup lebih lambat, tidak lagi berlomba, tidak lagi mencari kejayaan. Karena pada akhirnya, saya menyadari, kekayaan sejati tidak terletak pada rekening bank, tetapi pada jumlah kali kamu dimaafkan, dan jumlah orang yang kamu berani cintai lagi, meskipun pernah terluka. Malam hari ketika duduk di teras, saya melihat Nadia menyiram bunga. Cahaya lampu kuning menyinari wajahnya, lembut seperti sinar bulan. Dia mendongak, menatap saya sambil tersenyum. "Kamu lihat, bunga biru tahun ini mekar lebih awal dari biasanya." Mungkin ibu juga tersenyum di suatu tempat. Saya mengangguk. Angin Bogor kembali berembus, membawa aroma tanah lembab dan tawa anak-anak di kelas dekat situ. Saya melihat taman bunga, tiba-tiba merasa seperti sedang melihat sebuah lingkaran tak terlihat, lingkaran jiwa-jiwa yang pernah tersesat, kini kembali dituntun ke tempat yang sama. Dan saya mengerti setiap tragedi, setiap air mata, setiap kehilangan, semuanya hanya untuk mengajari kita cara mencintai dengan lebih utuh, percaya dengan lebih sepenuh hati. Jika Anda pernah kehilangan seseorang, jangan cepat berpikir itu adalah akhir. Terkadang, Allah hanya menyembunyikan mereka untuk sementara, agar ketika bertemu lagi, Anda cukup berlapang dada untuk mencintai mereka dengan hati yang tidak lagi takut. Karena pada akhirnya, kita semua hanya sedang mencari jalan pulang. Dan ketika kita cukup percaya, kita akan menyadari
Jalan itu selalu ditaburi bunga biru.